Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat pagi, Pagi, Pak. Konsentrasi ya. Alhamdulillah. Terima kasih ada Bistara, nih, kemudian Desit dan kawan-kawan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di awal pertemuan kita sudah pernah bertemu ya. Dan saat ini merupakan pertemuan kelima pada kelas kecil yang kedua. Saya minta kawan-kawan semuanya partisipasi dalam perkuliahan diharapkan. Salah satunya pada saat saya meminta hidup kamera, mangga dihidupkan kameranya. Ya, jika memang ada kendala jaringan, ya saya maklumi mungkin untuk tidak memberatkan supaya dinonaktifkan kameranya. Tapi kalau memang Anda lancar sinyalnya, bagus sinyalnya, dan tidak ada beban pada kuota, ya silakan Anda hidupkan kameranya selama perkuliahan berlangsung. Saya harap pada substansinya adalah keaktifan dalam perkuliahan itu diharapkan. Keaktifan itu yang pertama Anda bisa memberikan komentar atau pendapat pada saat sedang berlangsungnya perkuliahan secara virtual ini. Kemudian Anda bisa mengisi pre-test dan post-test pada saat di awal dan di akhir perkuliahan. Jadi harapannya keaktifan Anda mempengaruhi nilai Anda nanti pada saat kami akan menginput nilai. Dan memang ini salah satu hikmah dari pandemi COVID-19 adalah perkuliahan jarak jauh sangat masif dilakukan oleh kita semuanya, terutama di kampus UPN Veteran Jakarta, kampus Bela Negara. Baik, saya meminta saudara sekalian untuk memfokuskan pikiran kita, pikiran yang masih di luar, kita tarik supaya masuk ke dalam diri kita. Ya, telinga yang belum fokus, mari kita fokuskan telinga kita untuk belajar. Kemudian hati yang masih belum tenang, tenangkan hati kita supaya kita bisa belajar dengan tenang, dengan rasa nyaman, dengan rasa benar-benar ingin menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Semoga perkuliahan pada pagi menjelang siang ini dapat berjalan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا. Alhamdulillah, kawan-kawan semua, tolong pastikan sinyalnya bagus. Kita akan memulai dengan pretest, yaitu mengukur kemampuan akademik Anda sebelum memasuki perkuliahan pada materi yang akan kita bahas. Pastikan handphone atau laptopnya dapat berfungsi dengan baik. Saya akan share pada join my quiz ya. Oke, join myquiz.com. Saya akan buka alamatnya. Sebentar ya. Oke. Join myquiz.com. Pastikan sudah terhubung dengan baik sinyalnya. Ya. Oke, sudah muncul di layar Anda. Silakan Anda join myquiz.com. Kemudian masukkan kodenya ya.
391959. Silakan tulis nama lengkap Anda supaya sesuai dengan daftar hadir mahasiswa. Ya, ada hal yang belum jelas, silakan Anda bicara. Yang baru bergabung, silakan Anda join myquiz.com ya. Oke, sudah 9 peserta. Oke. Langsung aja. Oke, lanjut. Iya, oke. Aldora sudah masuk. Dan kawan lainnya. Iya. Triani. Oke, yang lain. Sebentar Pak, saya belum connect Pak. Ya, silakan. Bagi yang terkendala jaringan, pelan-pelan untuk join myquiz, saya tunggu. Iya, Muhammad Rifan. Oke. Iya, lanjut. Syifa Humaira sudah masuk. Rina Rustanti. Ayo yang lain. Oke. Oke. Dimas Abdurrahman. Oke, Alisa sudah masuk. Oke, kawan yang lain. Oke, kita segera mulai mengucapkan Saya bismillah. masih, Ayo, Saya belum, mulai. Pak. Belum bisa masuk, Pak. Saya belum, Pak. belum bisa masuk Pak. Saya tunggu. Iya, sama. Segera ya. Ayo. Maaf, ini saya udah coba di laptop, nggak bisa. Ya. Terus di HP juga nggak bisa, Pak. Apa permasalahannya? Muncul apa di situ? Tidak dapat terhubung. Iya. Diulang, barangkali bisa. Ya, Pak. Ya, kalau memang benar kembali seperti itu, Anda screenshot nanti di WA ke saya saja, nggak apa-apa. Sebagai bukti ada kendala. Oke, silakan yang lain dari myquiz.com. Pak, permisi Pak. Bapak bisa ngekick yang namanya Bagas Aulia sama Bagas Aulia Pratama nggak Pak? Saya Bisa. itu ada 3. Ada, Iya, Pak. Aulia Pratama ada. Iya, yang kapital Aulia Pratamanya kapital itu yang lagi saya pakai Pak. Sisanya Ya. bukan saya Pak. Itu Sama. tarikan jaringannya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Dua nama. Satu Rahman yang satu Rahman Dionadir. Ngapain bikin peternakan kayak gitu? Kita udah punya 2 babi sekarang. Siapa tahu berkembang biak babi kita. Gimana dong bedanya ini aja? Enggak. Astagfirullah Anwar. Astagfirullah Anwar, gak boleh ngegay Anwar, gak usah. Saya masuk, terus nggak tahu kenapa keluar lagi. Jadi punya saya ada 2, Pak. Ada Nurjihan sama Nurjihan yang HIB. Saya Oke. pakainya yang HIB, Pak. Baik, ya. Terima kasih, Mbak Jihan. Oke, apa bisa dimulai sudah? Tunggu sebentar Pak, saya Baik. masih belum. Bagi yang Mas Muhammad Sahrul belum bisa join ya? Iya Pak, time Oke. out terus Pak. Iya, Iya, sama saya juga, Pak. oke.
Oke, dicoba lagi. Oke. Silakan yang baru masuk langsung join myquiz.com. Silakan masuk ke joinmyquiz.com, masuk kode 391959. Permisi Pak, mohon maaf. Ya, Ini ada yang nggak bisa masuk Zoom-nya Pak. apa masalahnya? Pakai kode password. Kalau yang baru masuk, saya baru admit semua itu. Oke, apakah sudah bisa dimulai? Oke, Kanita Putri sudah masuk. Kita mulai ya. Oke, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuis ini. Ini ya, Mas Muhammad Rivaldi Pratama. Sudah berhasil Anda menduduki posisi pertama. Iya, Oke, Bagas Aulia Pratama. Oke, ada di kalangan terus ya. Iya, dari NG. Oke, Nabila Aulia dapat kedua. Iya, Nurulnya menduduki posisi pertama. Ya, dilanjut
Muhammad Reza Pahlavi yang berdiri posisi ketiga, pertama Maharani Yardianti, posisi kedua yaitu teman yang lain atau bisa mengalahkan Firza. Kita lihat bagaimana ternyata di antara Maharani yang masuk kedua Anissa Arfania ini posisi ketiga, Muhammad Reza Pahlavi menduduki posisi keempat dan Maharani menduduki posisi pertama mengalahkan Firza Muhammad Reza Pahlavi. Kita tunggu teman yang lainnya apakah berhasil menjawab soal tersebut dengan jawaban benar semua atau salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah semua. Kita lihat saja nanti hasil dari tes ini. Oke, belum ada yang selesai keterangan masih dalam proses. Kita tunggu sampai yang selesai. Oke, sudah 26 peserta, 27 peserta yang sudah selesai, 29 dan 31 segera menyusul teman yang lainnya. Sebentar lagi akan kita sudahi tes ini, akan ketahuan akan ada hasil siapa yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 dan seterusnya. Nah, kita lihat saja hasilnya. Oke, kita tunggu. Oke, teman yang lain sudah masuk submit, kemudian nilai akan tahu berapa banyak nilai yang diperoleh dan Anda memiliki posisi berapa. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka tes ini kita sudahi. Kita lihat hasil dari tes. Ini belum selesai, berarti harus cepat teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, Maharani, kita lihat apakah ranking 1. Iya. Kita lihat, alhamdulillah. Maharani pertama, Firza kedua, Anissa ketiga. Kita ucapkan selamat kepada mereka yang masuk 3 besar. Hasil kita lihat kan, ini adalah hasil dari jawaban-jawaban Anda. Maharani tidak ada yang salah, benar semua. Kemudian Firza ada salah satu, Anissa salah satu, kemudian Muhammad Reza salah satu, kemudian Henry salah satu, dan rata-rata salah satu ya. Kemudian ada yang salah 2, salah 3. Alhamdulillah tidak ada yang salah semua. Oh ada, oh enggak, ada yang minimal benar 1 gitu ya. Terima kasih jawaban-jawaban yang sudah Anda berikan yang terbaik pada saat pretest itu. Mudah-mudahan setelah nanti selesai pretest hasilnya bisa lebih baik. Dan ini saya screenshot sebagai bukti Anda sudah melakukan pretest di awal. Oke, screenshotnya selesai. Stop share. Oke, saya meminta kepada saudari Maharani, silakan Anda berkomentar terkait isi dari soal tersebut. Silakan. Halo Pak, kenapa Pak? Mbak Maharani, Anda berkomentar terkait isi dari soal tersebut. Anda kan benar semua itu. Oke, Mbak Maharani, mana kameranya ini? Oke, silakan. Soalnya lumayan tricky sih Pak. Bagaimana? Soalnya lumayan ngejebak dan pure hafalan gitu, apalagi yang tentang surat-surat ayat-ayat gitu. Oke, tapi Anda jawabannya benar. Terkait tadi ditanya dalil apa dalam Quran terkait orang beriman, Anda benar paham nggak Quran surat tersebut atau hanya kebetulan betul Anda jawab? Silakan. Jujur saya cuma modal hafalan doang sih Pak, belum sampai yang paham bener gitu. Oke, ya, tapi jawaban Anda benar itu di ayat berapa? Surat Al-A'raf ayat 172 misalnya. Konsep tentang iman sudah ada pada sejak Anda dalam kandung, roh pada saat ditiupkan gitu. Nah, ternyata jawaban Anda benar ya? Iya Pak. Pertanyaan saya, Anda memang sudah paham isi dari ayat itu sehingga Anda langsung jawab benar, atau kebetulan klik ini aja deh ternyata benar?
Kebetulan itu tercantum di PowerPoint yang Bapak berikan sih. Oke, insya Allah itu kalau Anda sudah baca akan nyambung dengan soal yang Anda kerjakan. Itu kuncinya di situ. Saya mengambil pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan materi yang saya berikan di e-learning 40.unpj.ac.id. Bagi yang sudah membaca, insya Allah ya, insya Allah akan bisa menjawabnya dengan jawaban yang benar semua. Tapi kalau yang belum jawaban benar semua, saya harapkan tidak salahnya Anda membaca materi pengayaan yang sudah saya upload di e-learning PNV Tran Jakarta. Oke, kawan-kawan semua. Untuk selanjutnya, saya meminta komentar dari yang urutan kedua. Pak, mohon maaf interupsi Pak. Ya. Tadi kuisis saya nggak bisa Pak, jadi nggak bisa masuk gitu, jadi nggak ikut pretestnya. Mas Rahmandio ya. Oke, terima kasih atas konfirmasi. Iya, Pak. Baik. Interupsi juga Pak, saya juga nggak bisa tadi Pak kuisisnya. Oke, apa permasalahannya? Sama? Iya sama Pak, koneksi. Nanti saya kirim screenshot deh Pak ke Bapak. Oke, baik, saya maklumi. Oke. Terima kasih. Yang jelas tadi sistem juga sudah melihat hasilnya ya. Terima kasih yang tadi memang lancar sinyalnya, kemudian kalau kendala di jaringan saya maklumi. Oke, artinya pretest ini adalah untuk mengukur kemampuan akademik Anda. Begitu ya, untuk sementara belum selesai di post-testnya. Tadi yang peringkat 2? Ya, sama-sama. Iya, Pak. Ya, Mbak Filza. Silakan Anda komentari terkait isi dari soal tersebut. Soalnya benar kata Maharani itu cukup menjebak. Terus yang surat-surat itu cuma ngandelin inget aja. Oke. Belum baca semuanya. Baik. Oke. Tapi Anda sudah membaca materi yang ada di e-learning ya? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Saya akan langsung si Firda, tadi ranking berapa Firda? Lupa, Pak. Hah? Lupa. Oh, lupa. Ya, yang jelas bukan 1, 2, 3 ya. Ya, Anda harus bisa nanti. Oke. Baik, ini saya minta kepada saudara perhatikan video berikut ini. Apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab Al-Mukarram ya. Pahami apa yang disampaikan, pahami substansi apa yang disampaikan, kemudian bisa diamalkan. Nanti akan saya minta testimoninya terkait video tersebut. Silakan Anda simak. Ini saya akan screen share dalam proses ya. Oke, belum masuk. Sebentar. Jaringannya agak lambat. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Muter. Nah, inilah kelemahannya PJJ ini. Jaringannya. Oke, sudah muncul di layar Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Shihab dan Shihab edisi Ramadan. Saya Najwa bersama Aziz Quraisy Shihab. Dan hari ini kita ingin belajar soal takwa. Habis itu, dari segi bahasa, takwa, definisinya apa? Takwa itu dapat dikatakan menghindar. Jadi kalau seorang diperintahkan bertakwa, maka itu diperintahkan untuk menghindar. Nah, biasanya dalam konteks agama, takwa Allah, menghindar secara harfiah, menghindar dari Allah. Tapi tidak ada seorang yang dapat menghindar dari Allah. Dimanapun Anda berada, Allah di sana.
tidak dua orang yang bercakap, kecuali Allah menyaksikan kedua. Karena itu bertakwa kepada Allah itu diartikan bertakwa menghindari jatuhnya ancaman dan siksa. Hindari ancaman Allah dengan melakukan kebaikan, dengan tidak melakukan keburukan. Siksa Allah ini ada dua. Ada siksa di dunia, ada siksa di akhirat. Itu pada prinsipnya. Setiap pelanggaran terhadap siksa duniawi, balasannya di dunia. Pelanggaran terhadap siksa Allah di dunia itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah yang berlaku di alam raya. Orang biasa katakan hukum-hukum alam atau hukum-hukum kemasyarakatan. Kita ambil contoh. Makan makanan kotor. Apa dampaknya? Sakit. Sakit karena Anda makan makanan kotor, itu siksa. Miskin. Kalau Anda tidak berusaha dan bekerja, kemiskinan itu. Belajar. Untuk belajar harus lulus. Kalau tidak belajar, gagal. Kegagalan itu akibat melanggar, maka itu siksa. Kalau bukan karena melanggar lantas terjadi sesuatu, maka itu ujian. Beda ujian dengan siksa. Karena itu setiap ada sesuatu yang dirasakan negatif, lakukanlah introspeksi. Apakah ini ujian? Apakah ini ujian atau ini siksa? Kalau itu ujian, tabahlah. Kalau itu siksa, maka taubat. Itu siksa Allah itu. Ada lagi siksa Allah di akhirat, yaitu akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama. Tidak salat, disiksa. Bukan di dunia siksanya, di akhirat siksanya. Tidak berzakat, bukan di dunia siksanya. Ya, kalau ada di dunia itu baru panjar. Panjar. Siksaan panjar. Siksaan. Apakah dalam bentuk-bentuk yang tadi, apakah sakit atau kemiskinan, itu bisa saja berupa panjar atas siksaan di akhirat. Ya, bisa. Nah, walaupun yang ini pada prinsipnya yang Nana sebut tadi itu bahwa sakit di dunia dan sebagainya, itu pelanggaran terhadap hukum Allah di alam raya. Jadi kita diminta untuk bertakwa dunia dan akhirat. Jangan pernah persalahkan non-muslim yang kaya raya karena dia tidak melanggar hukum Tuhan yang alam raya. Muslim yang miskin yang tidak mau kerja itu disiksa Allah. Itu arti takwa. Kita disuruh bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Untuk menghindari siksa Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sebenar-benarnya takwa itu seberapa, apa ukurannya? Nah, bagus. Itu dulu ada sekali bernama Ibnu Mas'ud. Dia tafsirkan bahwa sebenar-benarnya takwa itu sebenarnya adalah mengingat Allah tidak pernah sesaat pun melupakan. Itu sebenarnya takwa. 24 jam dalam apapun. Bersyukur pada Allah tidak sekalipun mau mengingkari nikmat. Beribadah tidak sekalipun lengah. Melihat hal ini atau memahami hal ini atau memahami kesalahpahaman ini, Allah menurunkan lagi ittaqullah. Setelah itu turun ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan. Kan berbeda-beda. Kita disuruh puasa, bagus puasa. Bertakwalah dengan berpuasa sebenarnya. Tidak kuat. Saya tidak kuat ya Allah puasa. Ada kuat kemampuanmu. Jadi sebenar-benarnya takwa itu tergantung dari seberapa kuat makhluknya bisa melaksanakan itu. Nah, karena itu Allah menegaskan, saya tidak menetapkan dalam urusan agama sedikit pun yang memberatkan manusia. Allah tidak pernah memberatkan kita. Tidak pernah memberatkan kita. Hanya saja biasa kita merasa berat karena kita belum lagi memaksakan diri. Kita memiliki potensi untuk itu. Tidak mungkin Allah menguji anak SD dengan ujian anak SMP. Allah. Nah, maka dikatakan bertakwalah sekuat kemampuan kamu. Sekuat kemampuan ini terbagi dua. Kalau itu perintah, lakukan sekuat kemampuan. Kalau itu larangan, tidak ada istilah sekuat kemampuan. Saya beri contoh. Untuk mengangkat meja, perlu kemampuan atau tidak? Perlu. Angkatlah sekuat kemampuan. Kalau tidak,
Untuk tidak mengangkat perlu kemampuan nggak? Tidak. Kalau begitu Diam saja duduk. diam aja. Kalau begitu larangan Allah hindari sedapat mungkin. Kalau perintahnya lakukan sekuat kemampuan. Itu arti takwa. Jadi takwa mempunyai dua aspek duniawi dan aspek ukhrawi. Kira itu takwa. Oke. Habis itu kita juga ingin bertakwa sekuat kemampuan kita. Dimulai dari yang mungkin sangat sederhana, minta doa harian dari Abi, doa harian puasa. Iya, ada banyak sekali doa. Saya kira salah satu yang ingin kita pelajari, kita amalkan paling tidak maknanya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Amin. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma na'lam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu aneka kebajikan, segala macam kebajikan. Amin. Baik kebajikan yang dekat maupun kebajikan yang jauh yang akan datang. Amin. Kami juga bermohon kepadamu perlindungan dari segala hal yang buruk, baik keburukan yang ada sekarang maupun keburukan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abiku. Teman-teman, apa pelajaran inti yang teman-teman dapatkan dari perbincangan hari ini? Silakan tinggalkan pesan atau komentar dan sebar kebaikan itu di media sosial teman-teman, dan nanti yang beruntung akan mendapatkan bingkisan, akan ada buku dan juga bingkisan dari narasi untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Ayu Marta Tilaar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Oke, alhamdulillah ya. Kita dapat menyaksikan paparan secara singkat dari Al-Mukarram Profesor Dr. Haji M. Quraisy FMA. Saya ingin meminta testimoni perwakilan dari kawan-kawan semua, yaitu Mbak Firda. Apa pelajaran yang Anda bisa petik? Iya, Pak. Silakan. Menurut saya dari video paparan tadi yang saya ambil dari kata takwa itu tersendiri berarti artinya menghindar dari ancaman dan siksa Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Iya. Baik. Lalu takwa itu sendiri memiliki dua aspek, yaitu takwa duniawi dan ukhrawi. Oke. Sangat bagus ya. Oke. Bagas Aulia Pratama. Silakan. Ya Pak, sama kayak Firda tadi, bahwa takwa itu pengertiannya menjauhi larangan. Aktifkan, oke. Halo Pak. Udah, bagus. Udah suaranya. Bagas, bagus. Ya, sama kayak Firda tadi, takwa itu pengertiannya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan segala syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Seperti yang udah Pak Profesor Quraisy bilang sendiri, bahwa Allah nggak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya, Pak. Dan Allah juga memberi pilihan bahwa apakah untuk mengikuti ajaran dia atau menjauhi larangannya. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada balasannya, maupun itu di dunia dan maupun itu di akhirat, Pak. Bagus. Oke, terima kasih Mas Bagas, jadi bagus. Sama-sama. Ya, Mbak Kanita Putri. Kanita, oke, silakan. Apa sinopsis Anda? Halo, kedengaran Pak? Ya, apa yang Anda petik dari penyampaian beliau? Untuk yang saya petik dari penyampaian beliau adalah tadi, sama seperti Bagas dan Firda, tentang takwa yang artinya menghindar. Dan dalam arti ini, takwa kepada Allah adalah kita menghindar dari siksaan dan ancaman Allah, dan juga melakukan kebaikan-kebaikannya. Dan juga dimanapun Anda berada, maka Allah berada, jadi kita senantiasa harus bertakwa kepada Allah. Lalu dari takwa ini kita bisa
mengambil dari siksa Allah ada dua, yaitu siksa dunia dan siksa akhirat. Di siksa dunia akan dibalas juga di dunia, dan siksa akhirat akan dibalas di siksa akhirat. Oke, Dan baik. takwa juga terbagi atas duniawi dan ukhrawi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Sanita. Oke, rival Aldi. Ya, silakan. Saya Pak, Ya. ya menurut saya ada sih yang membekas, kata-kata yang membekas tadi, yang katanya itu bahwa beribadahlah sekuat dirimu. Wah, di situ saya mikir Pak, Ya. Allah itu tidak memaksakan kita untuk beribadah, tapi kitalah yang ngeyel ya istilahnya, yang apa-apa males gitu. Nah terus takwa itu kata Pak Quraisy Syihab tadi, yaitu bukan beriman takut kepada Allah dan tidak pernah sesaat pun dia melupakannya. Dia itu dalam arti itu hamba. Nah, terus banyak banget sih Pak. Tadi juga saya masih membahas yang tadi, cuma satu kalimat itu yang ibadahlah sekuat dirimu gitu. Jadi ya berpikiran ya Allah itu tidak memaksa kita untuk apapun. Terus untuk permasalahannya, masalah yang kita hadapi ini, Allah nggak akan memberi kita masalah melebihi yang kita yang bukan melebihi yang gimana ya kata-katanya. Allah tidak akan memberi kita masalah yang tidak sesuai dengan kemampuan kita gitu. Oke. Hafal nggak dalilnya itu dalam Quran? Enggak, Pak. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Artinya ujian yang ada pada diri kita, pada hakikatnya kita bisa mengatasi masalah tersebut, mengatasi ujian tersebut. Begitu. Jadi jangan khawatir. Jadi analoginya bahwa tak mungkin anak SD diuji dengan soal anak SMP atau SMA. Begitu juga dengan kadar kemampuan yang kita hadapi. Ya, lanjut Mas Aldi, tadi mau ngomong apa? Mas Aldi? Halo, Pak. Oke. Udah cukup? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Ramandio tadi mau bicara. Silakan. Enggak Pak, tadi cuma bilang yang la yukallifullah nafsan illa wus'aha itu yang ya Al-Baqarah 286. Yang berarti tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih. Ya, pada hakikatnya kembali kepada ujian pada diri kita. Tuhan itu menguji hambanya tidak di luar kemampuannya. Itu kata kuncinya ya. Oke. Saya ingin meminta kepada saudari Nurjihan. Silakan, apa komentar Anda? Iya Pak, kalau saya sih nambahin dari yang tadi teman-teman udah bilang aja ya Pak. Singkat aja, kalau saya hikmah yang saya dapat dari video tadi itu intinya untuk mencerminkan sikap dari iman dan takwa itu sendiri, kita harus selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun Pak. Itu aja Pak. Dimanapun dan kapanpun. Nah, ini kalimat yang luar biasa. Dimanapun dan di kapanpun. Oke, bagus. Filza Arianti. Filza Arianti. Ya, Pak. Oke, silakan. Mana kameranya? Jaringannya lemot, Pak. Oke, baik. Tapi tidak apa-apa. Anda komentar kalau begitu. Menurut saya, takwa itu sikap mental seseorang yang selalu waspada terhadap sesuatu. Jadi kalau kita setiap akan melakukan sesuatu, kita selalu waspada karena selalu ada yang mengawasi setiap
gerak-gerik kita gitu, Pak. Oke. Baik, cukup? Cukup ya. Saya minta komentar dari Henry Pak Pratama. Ya. Halo. Ya, sudah tersambung. Menurut saya ya, seperti teman-teman saya yang tadi katakan, saya cukup menambahkan kalau dalam bertakwa itu kita harus bertakwa sekuat kemampuan kita sendiri. Tetapi dalam larangan kita tidak boleh melakukannya. Intinya kayak gitu sih Pak menurut saya Pak. Baik, terima kasih. Mbak Nabila Aulia. Ya Pak. Ya, silakan. Jadi sama seperti teman-teman saya tadi kan mengenai iman dan takwa. Nah, sebenar-benarnya takwa adalah kita tuh mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Terus takwa itu kita lakukan sekuat kemampuan kita, dan takwa itu dibagi menjadi dua, tadi dunia dan ukhrawi. Terus tadi ada ujian dan siksa itu berbeda, jadi kita itu harus berpikir yang mana ujian, yang mana siksa. Siksa itu juga ada di dunia dan akhirat. Terus sebenarnya tidak ada syariat agama yang memberatkan umatnya. Kadang umatnya aja yang ngiranya itu memberatkan, seperti itu Pak menurut saya. Baik, bagus Anda pendapatnya berdasarkan hasil video yang Anda tonton tadi. Silakan, tanpa saya sebut nama, apakah ada yang ingin berkomentar? Ya Pak. Oke, sebutkan nama, langsung sampaikan isinya. Saya ingin berkomentar mengenai tadi Pak, jadi ada poin yang di akhir itu yang benar-benar mengena di saya Pak. Tadi kan disebutkan apabila kita dihadapkan takwa itu diumpamakan sama Quraish Shihab itu, jadi kalau misalkan kita dihadapkan dengan satu meja, kita disuruh angkat meja itu gitu kan, pasti kita bakal angkat meja itu dengan seluruh kemampuan kita. Tapi kalau misalkan kita nggak suruh angkat, pasti kita diam aja kan. Nah itulah takwa. Jadi kalau kita disuruh bertakwa, sebisa mungkin kita angkat dengan seluruh kemampuan kita. Kita lakukan takwa dengan kemampuan kita. Tapi kalau kita ada dihadapi dengan larangan, ya udah kita pasti kita bisa kok menghindari larangan itu, kayak seperti diem aja gitu Pak. Bagus sekali uraian Anda. Terima kasih ya Mas Reza. Ya, oke. Oh, kawan-kawan semua, ini siapa cepat dia bisa menjawab. Siapa dia bisa menjawab, dia akan cepat merespon ya. Pertanyaannya begini. Ini saya memberikan pertanyaan, silakan Anda jawab. Siapa cepat ya. Di era COVID-19 saat ini, pada saat awal PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kalau tidak salah di awal pertengahan bulan Maret ya, atau April, terjadi PSBB. Kemudian masjid yang biasanya sholat Jumat, tidak ada pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian bahkan pas saat Idul Fitri, tidak dilaksanakan sholat Idul Fitri rayanya tahun-tahun sebelumnya, tidak ada COVID. Lantas ada kritik dari salah seorang atau masyarakat mengatakan, masa gara-gara corona orang jadi nggak sholat Jumat di masjid, atau masa gara-gara corona orang jadi nggak sholat Idul Fitri, masa gara-gara corona orang jadi nggak silaturahim, kan gitu. Itu orang lebih takut daripada corona, daripada takut kepada Tuhan. Itu komentarnya seperti itu. Bagaimana menyikapi komentar seperti itu? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ya Pak, boleh Pak. Silakan Mas Dimas. Ya, Mas Dimas dulu. Kalau menurut saya kan COVID itu kan juga salah satu cobaan dari Allah gitu Pak. Jadi kalau emang ini kan berarti kita juga menyikapinya dengan tabah gitu Pak. Dan kalau kita tetap, misalkan kayak yang waktu Ramadan kemarin kan Lebaran, ya, silaturahim,
nggak boleh. Tapi kan ntar kalau kita tetap kakak gitu kan, malah membawa dampak negatif bagi orang lain. Kan kita juga nggak tahu kalau kita bawa penyakit apa enggak Pak. Jadi ada ininya juga sih, ada konsekuensinya juga. Bisa dikasih tahu ke yang orang yang masih aja kekeh gitu, dampak-dampak negatifnya. Sama itu tadi, karena COVID itu juga kan dari Allah juga memberikan cobaan pada kita. Jadi kalau dibilang kita nggak takut pada Allah, kita juga tetap takut pada Allah karena itu cobaan dari Allah, Pak. Oke. Baik. Terima kasih Mas Dimas. Yang lain? Ya, Pak. Saya mau, Pak. Saya, Pak. Oke, sebutkan nama. Kedengeran nggak Pak suara saya, Pak? Kedengeran. Risa ya? Oke. Mana gambarnya Risa? Videonya kok nggak hidup? Mohon maaf, tapi saya izin on off cam ya Pak ya, soalnya jaringannya agak bersalah. Oke, lanjut. Jadi kalau menurut saya itu untuk omongan-omongan kayak gitu, nggak usah terlalu dipikirin Pak, nggak usah terlalu didengerin karena dalam menjalankan ibadah kan Islam itu kan agamanya fleksibel banget ya Pak ya. Apalagi COVID ini kan juga benar tadi kata Dimas, COVID ini kan dari Allah juga. Jadi tuh kita tuh nggak usah Islam tuh nggak kaku gitu loh Pak, nggak usah bener-bener yang kayak ngorbanin kesehatan diri sendiri demi untuk ibadah yang sebenarnya juga ada cara-caranya yang diperbolehkan gitu loh Pak buat ibadah di rumah dengan keadaan-keadaan darurat atau tertentu kayak misalnya COVID ini gitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Risa, bagus. Mas Fadli tadi Anda ingin berkomentar. Saya Pak. Ya. Ya. Jadi menurut saya nggak salah mereka berpendapat seperti itu, tapi mungkin untuk membenarkannya saya pernah dengar tapi lupa ya Pak terkait hadis atau dalil yang dimana Nabi Muhammad bilang itu kalau di saat wabah seperti ini, wabah besar dan sangat berbahaya bagi kita, dianjurkan untuk kita beribadah di rumah saja gitu Pak. Jadi lebih kepada mementingkan kesehatan kita sendiri daripada kita nanti malah beribadah di luar di masjid seperti itu, kumpul-kumpul abis itu dan terkena virus itu malah justru membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain gitu Pak. Jadi lebih baik kita beribadah di rumah daripada kita malah membawa virus itu dan membahayakan orang lain seperti itu Pak. Terima kasih, bagus. Yang lain? Pak, boleh saya nambahin? Saya Pak. Mas Adam dulu, ya. Nanti gantian. Kalau menurut saya ini sebenarnya saya pernah dengar juga Pak salah satu ceramahnya Habib Ja'far bin Husain. Jadi kalau di zaman dulu kan kejadian kayak pandemi ini juga sempat terjadi ya waktu Khalifah Umar bin Khattab ingin berkunjung ke Syam. Nah, waktu di tengah perjalanan ternyata di kota Syam itu baru ketahuan bahwa sedang ada pandemi juga gitu, kayak gini ada virus juga. Nah, akhirnya Khalifah Umar memilih untuk balik ke Madinah karena dia bilangnya kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Nah, terus abis itu Abdurrahman bin Auf juga menjelaskan bahwa Rasulullah juga pernah bersabda, apabila kalian mendengar ada suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Sebaliknya, kalau wabah tersebut berjangkit di suatu daerah, sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Jadi menurut saya sih dari penjelasan sejarah, dari perspektif sejarah Islam ini menjelaskan bahwa kalau misalkan ada kayak virus-virus pandemi gitu ya sebisa mungkin kita menghindar dulu karena ini kan demi kesehatan juga kan, kesehatan bersama juga. Jadi daripada nanti merugikan umat ke depannya ya lebih baik kita melindungi diri kita dulu gitu karena Nabi dan Umar pun pernah melakukannya di masa lalu gitu Pak. Bagus sekali pendapat saudara Mas Adam ya. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang lain? Kan persoalannya masa lebih takut corona daripada Allah pada saat era pandemi begini. Orang banding-bandingin kan begitu itu. Oke, emang enggak? Ini Pak. Siapa ini? Sebutkan nama. Ya, Mas Hilmi. Ya, silakan Mas Hilmi. Jadi waktu saya sekolah waktu itu Pak, saya belajar kaidah usul fikih.
Ya. Jadi itu ada yang mufasidi aula min jalbil masolih. Jadi Mantap. kedaruratan itu lebih dahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Oke. Dan selanjutnya kita lihat dulu Pak. Jadi mudarat itu lebih berbahaya, lebih besar atau lebih kecil dari kemaslahatan. Oke. Karena di dunia Pak. Jadi menurut saya ini mudarat lebih besar Pak daripada kita menggelar sebuah kemaslahatan. Jadi jika ada menyatakan statement seperti tadi, ya Pak. Ya. Oke, cukup Mas Hilmi. Oke. Terima kasih Mas Hilmi, background-nya gelap, bajunya hitam, jadi nggak begitu kelihatan. Saya bajunya hitam, tapi background saya putih supaya kelihatan, ya gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menyampaikan komentar terkait tadi? Ada yang pengen Pak saya? Oke, saya persilakan. Oke, Mas Rahman Dio. Baik, silakan. hanya untuk memperjelas lebih dari Fadli ya tentang hadis riwayat Bukhari yang saat Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah bahwa apa sih itu wabah, dan Rasulullah SAW juga menjawab itu kiriman yang dia kehendaki, dan dia maksudnya wabah itu adalah azab yang Allah Azza wa Jalla kirimkan kepada siapa saja yang dia kehendaki, tapi malah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Jadi pada intinya sebenarnya kuncinya hanya di bersyukur sih Pak. Balik ke Najwa Shihab tadi dalam ujian, jadi Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan ujian, makhluknya akan melewati ujian itu, dan kunci dari semuanya itu hanya bersyukur. Nah, jadi dengan bersyukur kita menerima apapun yang Allah Azza wa Jalla kan turunkan kepada kita. Itu aja sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Ramandio. Ada yang lain? Oke. Cukup ya. Tadi persoalannya adalah orang membandingkan. Kok orang lebih takut daripada kok takut corona daripada takut kepada Allah? Membanding-bandingkan seperti itu kan? Oke, takwa itu secara bahasa artinya takut atau menghindar. Ya. Takut kepada Allah beda dengan takut kepada makhluknya. Sederhana. Mas Adam suatu saat berada di tengah hutan. Kehilangan jejak untuk pulang atau bertemu dengan teman lainnya. Tiba-tiba Anda melihat harimau atau singa. Nah, pertanyaan saya, Mas Adam bagaimana sikapnya? Misal saya lagi di tengah hutan terus ketemu singa, Pak. Sikap Anda bagaimana? Sikap takwanya yang Anda persepsikan? Pasti saya akan berusaha untuk kalau bisa melarikan diri dulu, Pak. Oke. Apakah Anda mengajak kenalan? Iya. Hei singa, apa kabar gitu? Nggak mungkin ya. Anda mungkin akan melarikan diri dalam arti menyelamatkan diri. Ya, karena umumnya singa atau hewan-hewan karnivora ini memang hewan buas kan membahayakan keselamatan diri kita. Nah, singa atau harimau tersebut adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, tentunya kalau kita takut dengan makhluk Allah, ya, kita akan menghindar darinya dalam arti menyelamatkan diri. Beda dengan kita takut kepada Tuhan yang menciptakan makhluknya. Kita, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Kita akan bertakwa dalam pengertian semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa. Takutnya adalah semakin mendekat, bukan menjauhi diri. Oke, sederhana ya logika berpikir kita. Maka kalau tadi kasus COVID-19 disandingkan dengan takut corona dengan takut kepada Allah,
itu tidak levelnya. Ya, corona itu makhluk Tuhan, virus kita katakan. Sedangkan Tuhan itu penciptanya, ya nggak level. Ibaratnya Anda membandingkan mana yang lebih bagus belajarnya, anak di perguruan tinggi, ya, mahasiswa, dengan anak yang baru di TK gitu. Ya, saya yakin lebih bagusnya yang di perguruan tinggi karena memang nggak level gitu. Tapi kalau Anda bandingkan mana kampus UPN Veteran Jakarta dengan UPN Jogja dan UPN Jawa Timur yang lebih bagus. Nah, itu bisa Anda bandingkan karena sudah levelnya. Oke ya. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa membanding-bandingkan yang levelnya berbeda. Gitu. Dari sisi levelnya sudah berbeda, maka ada kecacatan di situ. Rasa takut itu adalah fitrah. Fitrah itu merupakan potensi yang ada pada diri setiap orang. Mas Rahmandio rasa takut pasti ada pada dirinya. Benar ya? Ada rasa sedih, pasti ada rasa sedih pada dirinya. Itu fitrah. Ada rasa bahagia, itu ada pada dirinya. Itu fitrah. Ada rasa was-was, ada pada dirinya. Itu fitrah. Itu adalah komponen fasilitas yang kita miliki. Maka dari itu, manage, kelola rasa-rasa itu yang ada pada diri kita. Rasa takut, rasa bahagia, rasa senang, rasa sedih, rasa was-was. Nah, kitalah yang memanagenya dengan apa? Dengan rasa iman dan takwa. Kitalah yang mengelolanya dengan rasa iman dan takwa. Maka Tuhan sudah memberikan potensi pada kita, sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ketakwaan pada diri seseorang dan Allah berikan potensi juga melakukan kejahatan. Maka ada orang yang takwa, ada orang yang sebaliknya. Ada orang ustadz, seorang ustadz, ada orang yang bejat. Ada orang yang bermaksiat, ada yang sebagai ustadz dan sebagainya. Nah, itu bukti bahwa kenapa ada orang berbuat maksiat? Karena ada potensi pada dirinya. Itu fitrah. Ya, kitalah yang membuat diri kita baik, kitalah yang membuat diri kita soleh atau soleha, kitalah yang membuat diri kita itu menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi rasa takut itu merupakan fitrah. Orang yang merasa tidak takut dalam menghadapi corona seperti ini, virus, dalam arti dia tidak berikhtiar, tidak menjaga protokol kesehatan, tidak pakai masker pada saat di tempat kerumunan, tidak pakai hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun. Nah, itu dia dengan bahasanya dia, saya tidak takut dan seterusnya, dalam arti menolak kebenaran yang ada, maka bisa dikatakan orang yang sombong. Ya, karena sombong definisinya adalah orang yang menolak kebenaran. Berapa banyak orang yang kena corona dalam tanda kutip OTG, orang tanpa gejala, menularkan ke orang lain. Nah, di era ketidakpastian saat ini, di era pandemi COVID-19 seperti ini, maka takwa yang kita fungsikan dalam diri kita adalah takwa menjaga kehati-hatian dalam bersikap. Satu, keluar rumah menggunakan masker. Itu bagian dari rasa takwa kita, takut kita dengan cara ikhtiar untuk menghindari dari kesehatan ancaman kesehatan pada diri kita dan orang lain. Ya, gitu. Kalau misalnya Mas Rahman dia merasa sehat badannya, kemudian saya pengen sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, padahal pandemi COVID masih masif penyebarannya, bahkan berbahaya, gitu. Atau PSBB sudah masa transisi sekarang di DKI misalnya, boleh sholat Jumat, oke, sholat Jumat dalam rangka tetap menjaga protokol kesehatan. Anda datang selama Anda sudah berikhtiar untuk menjaga protokol kesehatan, itu bagian dari rasa takwa kita, rasa takut kita, kehati-hatian kita. Tapi kita ingat masa awal-awal PSBB, bulan Maret lalu atau bulan April sebelum bulan Ramadan,
masjid-masjid yang biasa melaksanakan sholat Jumat karena ada pandemi COVID tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, ya, yang hukumnya tadi wajib bisa menjadi berubah. Yang tadinya bahkan bukan lagi wajib, bahkan bisa haram. Kedatangan kita ke masjid bukan menyelamatkan diri kita, malah membahayakan diri kita. Itu tidak boleh seperti itu. Karena tadi dalam kaidah usul fikih mencegah kemudorotan itu lebih baik daripada mencari kemaslahatan, mencari pahala Anda sholat berjamaah. Datangnya Anda karena Mas Ramandio merasa sehat, tubuhnya kuat, tidak merasa flu, Anda tidak pakai masker, ya. Kemudian Anda menyentuh handle pintu. Bahkan kita ketahui bersama, handle pintu itu ternyata baru dipegang orang yang baru menyentuh virus. Kan tidak tahu, ini era ketidakpastian. Maka perlu hati-hati. Kesenggol, kepegang Anda karena buka pintu, pegang handle. Nah, Anda lihat ada orang tua di masjid misalnya. Kemudian orang tua tersebut ngajak salaman, berjabat tangan. Anda berjabat tangan karena menganggap itu bagian takzim Anda kepada orang tua. Nah, tersentuh itu tangan orang tua karena Anda berjabat tangan, kemudian virus itu pindah atau menularkan ke orang tua, pegang ke tangan orang tua. Kemudian orang tua nggak sadar, megang hidung atau tiba-tiba megang mulut. Kemudian virus itu masuk melalui lubang hidung kita, lubang hidung orang tua tersebut. Alhasil karena orang tua tersebut imunnya lemah, punya penyakit, riwayat penyakit yang kompleks, ya, di tubuhnya, misalnya kompleks sakit apapun, ketika demam tiba-tiba ngedrop dan sebagainya. Nah, ini karena yang punya riwayat penyakit, imunnya lemah, kemudian drop itu orang tua. Masuk ke rumah sakit, diswab, dites rapid, ternyata orang tua tersebut positif corona. Gara-gara Mas Ramandio, misalnya begitu. Nah, itu terjadi misalnya seperti itu, bisa, karena teori penyebarannya seperti itu. Nah, itu membahayakan orang lain dan itu dosa, tidak boleh. Nah, ya. Nah, gara-gara karena memang punya riwayat penyakit yang kompleks, imunnya lemah, maka orang tua tersebut meninggal. Tertulislah pasien COVID. Wah, itu jumlah COVID-nya bertambah terus. Nah, itu karena apa? Imunnya lemah, nggak kuat. Tapi Mas Ramandio merasa kuat, imunnya kuat. Kemudian dia, gua kuat mah, nggak bakalan sakit. Oke, karena imunnya bagus. Nah, tapi membahayakan orang lain itu kan nggak boleh, begitulah. Maka kita yang merasa kuat tubuh kita, imunnya bagus di era pandemi COVID-19 seperti ini, ketakwaan kita itu seperti itu, terapkan. Rasa kehati-hatian dalam bersikap seperti menghadapi COVID-19 ini. Maka protokol kesehatan harus dijaga dengan baik. Keluar rumah, ya walaupun idealnya yang pakai masker itu adalah orang yang sakit. Tapi bagi orang yang tidak sakit, juga boleh dalam rangka untuk kehati-hatian. Tapi tidak sikap berlebihan ya. Dalam rangka untuk kehati-hatian, karena orang bersin itu tidak pesen, oke nanti 3 menit lagi saya bersin ya, jangan dekat saya. Nggak bisa. Jangan-jangan baru sedekap sholat berjamaah karena Anda merasa nggak akan tertular, dirapatkan ucap Allahu Akbar. 1 menit kemudian, pada saat imam sedang baca ayat setelah Fatihah, tiba-tiba Mas Ramandio bersin, karena ruangannya kena kipas angin, kemudian menyebar itu virus, kena orang lain. Nah, itu kan berbahaya. Mas Ramandio kuat imunnya, ya alhamdulillah. Tapi membahayakan orang lain ini yang nggak boleh gitu loh. Nah, tapi kalau Anda pakai masker, tiba-tiba bersin, nah karena tidak pesen bersin itu. Tiba-tiba bersin, siapa yang bisa nahan bersin? Jangan bersin saya sehari ini. Nggak bisa, tetap keluar, itu fitrah. Karena kita menghirup udara, kita saring melalui hidung kita itu. Tiba-tiba ada yang kotor, yaitu dikatakan virus, keluar tuh bersin. Keluar tuh virusnya. Nah, kalau kita pakai masker kan tertahan oleh masker. Disitulah sikap kehati-hatian kita, namanya takwa. Tidak membahayakan orang lain. Paham ya dari sini ya? Jadi gampang banget kita mengaplikasikan rasa takwa itu. Salah satunya kita tidak membahayakan orang lain. Kemaslahatan untuk diri kita dan untuk orang lain. Jadi orang yang mentaati protokol kesehatan,
bisa dikatakan juga bagian dari orang beriman. Kenapa, Pak? Coba, aturan protokol kesehatan itu siapa yang membuat? Halo? Pemerintah. Pemerintah. Terima kasih sudah diwakili jawaban. Melalui pemerintah, kepala daerah, bupati atau wali kota menjadi ketua gugus, atau gubernur menjadi ketua gugus. Presiden mengarahkan begini, begitu menghadapi COVID-19. Dianggap sebagai bencana nasional. Sehingga keluarlah kebijakan. Apa? Peraturan-peraturan. Anda keluar rumah harus pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak. Nah, itu kita taati dalam rangka karena kita orang beriman. Karena dalam Quran sendiri surat An-Nisa ayat 59 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai, siapa yang dipanggil di sini? Bukan ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, tapi ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tuhan manggil orang yang beriman. Ya. Apa lanjutannya? Ati'ullaha, taatilah Allah, patuhilah Allah, mutlak ini. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan taati juga itu Rasul Allah, utusan Allah yang mengajarkan agama kepada Anda, kepada kita semua. Wa atof di sini, dan wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu, pemimpin di antara kita yang sudah kita pilih pada saat pilkada, pada saat pemilu. Nah, itulah ulil amri di antara kita. Pada saat mengeluarkan sebuah peraturan bahwa ketika Anda keluar rumah harus pakai masker dalam rangka untuk kesehatan diri dan orang lain, itu taati, itu bagian dari orang beriman. Ya kan? Oke, jadi ada taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Tapi dalam ayat ini perlu kita kaji juga. Kenapa ketika kita taat kepada Allah nyebutnya ati Allah? Ada kalimat ati Allah. Ya, taatlah kepada Allah. Ati Allah wa ati Rasul, dan taatlah juga kepada Rasulnya. Nah, tapi pada saat menyebut wa ulil amri minkum, tidak menyebutkan wa ati ulil amri minkum. Wa ati ulil amri minkum. Taatilah ulil amri di antara kamu. Tidak teksnya atiu. Coba, mengapa ini berbeda? Siapa yang bisa menjawab? Baik, Pak. Ya, Mas Hilmi, silakan. Jadi tadi Bapak salah, Pak. Jadi ulil amri minkumnya nggak pakai ati ulu ya. Iya. Jadi ayyuhalladzina amanu ati Allah, itu ada pada Allah ati wa ati Rasul, masih ada atinya. Wa ulil amri minkum. Iya. Nggak ada ati, itu bisa dijelaskan bahwa jika pemimpin itu memerintahkan untuk tidak taat pada Allah, maka kita tidak wajib taatinya, Pak. Oke. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Kata kuncinya adalah ati Allah, taat kepada Allah itu sudah mutlak, harus. Wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul Allah itu juga sudah mutlak, harus. Wa ulil amri minkum, tidak menggunakan kata ati'u, taatlah kepada ulil amri minkum di antara kamu, ya. Itu tidak mutlak kita harus taat. Karena ulil amri di antara kita adalah manusia biasa yang punya kesalahan juga, ya, punya kekurangan juga, sehingga kita tidak mutlak harus taat kepada mereka. Karena ada pemimpin-pemimpin yang juga punya kekurangan. Paham ya? Tapi pada saat itu sebuah kebijakan dan manfaatnya untuk diri kita dan orang lain baik, maka kita wajib mengikuti, taat kepada pemimpin kita. Itu. Ya. Tapi pada saat pemimpin tersebut tidak menggunakan keadilan menjadi tolak ukur, menjadi timbangan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat, bagi masyarakat, bagi warganya, maka kita tidak boleh taat kepada pemimpin tersebut. Dan kita berhak untuk meminta ganti. Nah itu ya. Jadi konsep ati ulil amri minkum, taat kepada ulil amri, itu tidak mutlak.
Tapi pada saat punya kebijakan-kebijakan baru, undang-undang baru, dan itu untuk kebaikan umatnya, ya kita harus taat. Tapi kalau terjadi kontroversi undang-undang seperti kemarin, Ciptaker, ya itu perlu kajian khusus pasal-pasalnya. Anda sudah baca atau belum, itu tergantung para pakar untuk menafsirkan undang-undang tersebut. Nah, terjadinya perbedaan pendapat terhadap pasal tersebut menurut saya itu sudah menjadi hal yang sebuah sikap yang harus disikapi secara bijak, begitu. Ya, walaupun ujung-ujungnya demo dan seterusnya. Nah, itulah sikap kita terhadap pemimpin kita. Boleh demo, boleh, dalam rangka untuk memberikan aspirasinya yang terbaik, begitu ya. Selama itu salah pemerintah, kita tegur gitu. Nah, itulah kekurangannya. Tidak semuanya harus kita taati. Nah, taat kepada pemerintah itu tidak mutlak, tapi harus kita taati juga dalam konteks-konteks yang memang harus kita bertaat. Harus kita menjalankan ketaatan terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dalam rangka untuk memberikan kemaslahatan kepada warganya. Nah, itu merupakan bagian dari orang yang beriman. Jelas ya, makanya Fatwa MUI mengeluarkan fatwa tentang sikap pengamalan ibadah seorang muslim di masjid yang biasanya sholat Jumat terus tidak dilaksanakan sholat Jumat. Menurut saya itu sudah baik dan mereka punya dasar-dasarnya ketika menyampaikan fatwa tersebut, sehingga kita yang beriman mentaati fatwa yang ada, gitu. Ya kan? Dan seterusnya. Itu bagian dari orang beriman. Sebentar. Oke, sampai di mana tadi? Halo? Bagian dari orang beriman, Pak. Beriman, Pak. Terima Pada kasih. pemimpin. Iya, itu merupakan bagian dari orang beriman. Orang yang menanamkan sikap keberagamaan ya maksudnya, kepada peraturan itu merupakan sikap orang beriman. Karena dia mengambil kemaslahatan pada dirinya dan untuk orang lain juga. Apalagi memang di era pandemi COVID-19 ini. Ujian sangat masif ya. Sampai dampaknya luar biasa ya. Orang yang tadinya punya pekerjaan jadi tidak memiliki pekerjaan. Kenapa? PHK gitu ya. Itu yang luar biasanya pandemi COVID-19. Yang tadinya mohon maaf penghasilannya berdasarkan jualan di lingkungan sekitar kampus gitu kan. Karena mahasiswa sepi pada di rumah masing-masing belajarnya, akhirnya sepi yang belanja. Akhirnya sepi yang datang ke warung. Nah, itu ujian. Ya itu kembali kepada iman kita bahwa adanya pandemi COVID-19 ini ya kita tergantung menyikapinya sebagai ujian atau bencana gitu. Bagi orang yang beriman dia akan tetap tenang menghadapinya. Kalau orang yang tidak beriman dia akan merasa gelisah. Kenapa? Karena merasa serba masalah. Iya. Tapi kalau dia benar-benar menanam keimanan yang baik bahwa segala usahanya, segala pekerjaannya berdampak pada dirinya gara-gara COVID-19 ini, misalnya ada yang di PHK, misalnya dia jualan jadi sepi, kemudian lain sebagainya, masalah-masalah yang dihadapi, dia akan merasa tenang karena sudah menanamkan rasa iman. Iman itu sebagai pondasi dalam hidupnya, iman sebagai tameng dalam hidupnya, sehingga ketika ada ujian-ujian dia tetap sabar. Itu sikap takwa kita yaitu tadi praktiknya kehati-hatian. Terus bagaimana Pak menyikapi mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan? Lantas mereka malah mohon maaf berujung pada berbuat maksiat. Karena secara ideal teorinya kefakiran mendekati kepada kekafiran. Maksudnya apa? Bahwa orang yang miskin karena secara finansial kekurangan, secara ekonomi kekurangan, akhirnya dia melakukan segala hal untuk menghalalkan segala cara. Ada yang begal, ya, ada yang mencuri, ya. Jadi kufur nikmat, dia tidak mensyukuri nikmat karena tidak kuat imannya, gitu.
Ini banyak terjadi. Tapi bagaimana Pak menyikapi orang-orang yang mereka dulunya di penjara gara-gara COVID-19 membahayakan dirinya, dikhawatirkan menular virus corona, mereka mendapat asimilasi, dikeluarkan dari penjara dalam rangka untuk sebenarnya bertobat, tapi kok malah berbuat maksiat, bertambahnya kemaksiatan, kriminal, membunuh dan sebagainya. Ini yang terjadi di lapangan. Nah, karena memang belum memiliki perasaan taubat di dalam dirinya, sehingga dia tetap melanjutkan perbuatannya sebelum layaknya dia di penjara. Ya, bayangin kalau dia di penjara dalam rangka untuk pembenahan diri, untuk tetap bertaubat kepada Allah. Ya Allah, saya tidak akan berbuat maksiat lagi. Kalaupun dulu saya membunuh orang, akhirnya saya pidana, kemudian saya di penjara, saya tidak mau lagi membunuh setelah saya keluar dari penjara ini. Saya akan bertaubat. Itu bagi orang yang bertaubat. Karena sudah menanamkan rasa iman, rasa takwa pada dirinya. Ya, sebenarnya penjara itu untuk menjadikan orang itu sadar gitu loh. Dengan keimanannya, dengan ketakwaannya. Tapi banyak orang yang belum sadar. Ya, seperti itu. Silakan. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Kita menghadapi kasus-kasus ya, khususnya di era pandemi COVID-19 atau kasus yang lainnya kaitkan dengan iman dan takwa kita. Materi sudah saya upload di e-learning, Anda silakan saja pelajari sebagai materi pengayaan, pahami, ya. Saya kira seperti itu. Ini tinggal kita komunikasi, interaksi. Oke. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Mas Bagas, silakan. Ya, sebenarnya gimana ya, pertanyaannya simpel aja Pak. Saya sering banget dengar orang ngeluh-ngeluh gitu Pak tentang COVID nih. Mungkin ada yang pakai bahasa kasar juga Pak, termasuk saya juga pernah. Sebenarnya, apakah itu bakal ngurangin iman saya atau gimana ya Pak? Saya juga gak paham. Ini kan mungkin ekspresif manusia yang wajar ya Pak, karena ini pandemi dari awal nyaris apa ya, dalam bulan Maret lah Pak, awal tahun juga kan itu, sampai mau akhir tahun ini pun masih belum ada kejelasan kapan berhentinya. Kan jadi orang-orang tuh ya merasa ekspresif banget sampai ada yang ngata-ngatain corona gitu Pak. Gimana Pak? Terima kasih Mas Bagas, pertanyaan yang bagus. Bagas menjadi bagus. Baik, bukan hanya Anda sendiri, mungkin termasuk orang lain, dan termasuk mungkin pada diri saya. Pada saat merencanakan ingin pulang kampung di hari Lebaran, ternyata gara-gara corona tidak jadi pulang kampung, atau bahasanya mudik ya. Pulang kampung dengan mudik beda Pak. Itu yang terjadi. Saya termasuk, ya. Tapi bagaimana menyikapinya di era pandemi seperti ini? Banyak persoalan-persoalan secara sosial itu tadi. Mereka kehilangan pekerjaan karena gara-gara pandemi COVID-19. Kalaupun pemerintah memberikan bantuan, seberapa sih bantuan itu? Bisa nggak dia membuat dia kaya? Kan belum tentu gitu. Hanya sebatas untuk makan, untuk minum, yang sebatas kebutuhan pokoknya. Dan itu tidak mungkin tidak berkelanjutan, hanya temporal aja berdasarkan waktu atau kebutuhannya. Nah itu kan. Nah terus kita yang sudah punya niat tanggal sekian, bulan sekian, mungkin keluarga ingin hajatan, pernikahan kakak atau adik atau saudaranya, ternyata tertunda atau ternyata batal gara-gara COVID-19 ini. Mereka tidak sabar, ya udah deh, nggak jadi nikah, putus sekalian. Nah itu yang terjadi. Nah lantas bagaimana menyikapi kejadian-kejadian tersebut? Ini COVID-19 ini kan berkaitan tentang iman dan takwa kita. Mampukah kita menjalani ini sebagai ujian atau bencana, sebagai musibah atau ujian? Tapi kita kembali kepada konsep Al-Quran. Apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani, itu semuanya tidak di luar kemampuan kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak menguji seorang hamba di luar kemampuannya. Pada hakikatnya kita mampu untuk mengatasinya. Kalaupun kita memprediksi COVID-19 ini kapan sih Pak berakhirnya, ya tergantung sikap iman dan takwa kita untuk menyikapinya. Ada yang menganggap bahwa saat ini masih pandemi COVID, tapi menurut saya sudah selesai, tidak ada COVID. Gitu. Itu sikap
dirinya yang mengatakan demikian. Tapi ada orang ahli epidemiologi yang memang bidangnya tentang COVID-19 ini mengatakan bahwa COVID-19 ini bisa diprediksi apabila warga atau masyarakatnya taat terhadap protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Ketika pakai masker ya pada saat memang di tempat yang membahayakan diri, saat sendiri ya tak usah pakai masker. Seperti saya ini sedang berbicara kepada Anda, seperti Anda juga sedang berhadapan dengan laptop atau handphone. Tidak perlu pakai masker. Pada saat-saat tertentu saja, di kerumunan, tempat orang banyak, yang dikhawatirkan virus itu menyebar dari situ. Ya, kemudian sering cuci tangan, ya gunakan hand sanitizer, kemudian itu ajaran Islam semuanya. Kita menjaga kesehatan juga, menjaga kesucian dalam diri, toharoh gitu loh. Ya, nggak rugi kalau kita mentaati protokol kesehatan tersebut. Bagi orang yang tidak beriman, menurut saya keberatan dia. Wah, gua pakai masker pengap dan sebagainya. Wah, gua pakai masker nggak nyaman dan sebagainya. Karena tidak disyukuri gitu loh. Dianggap sebagai musibah, ya maka tidak bahagia. Ya, saya yakin. Saya aja sudah terbiasa dengan pakai masker saat ini pada saat keluar. Pada saat saya nggak pakai masker ada rasa yang kurang lengkap. Kenapa? Kebiasaan kita itu, kita keluar rumah ini biasanya pakai masker untuk menjaga diri dan orang lain supaya tidak tertular virus karena tidak tahu siapa yang akan mengeluarkan virus. Saya nggak pakai masker, kok ada yang kurang ya rasanya, nggak nyaman gitu. Maka saya ambil masker, lupa saya ternyata nggak pakai masker. Begitu. Nah, artinya apa? Sikapi saja dengan tenang. Saya yakin pandemi COVID ini ada masanya berakhir. Layaknya dulu seperti virus flu burung, ya. Kalau nggak salah tahun 2007 itu. Nah, belum masif penyebaran informasinya karena apa? Belum dikenal WA, WhatsApp, media sosial yang layaknya seperti sekarang media apapun bisa menginformasikan. Dan orang terpengaruhi dengan media-media tersebut, informasi yang hoax, berita bohong tentang virus yang dikatakan konspirasi lah, teori yang persekongkolan Kak, ini ada kepentingan di balik ini, mereka ingin memperkaya diri dan seterusnya. Zoom saat ini misalnya, mereka sangat diuntungkan dengan penggunaan kita media daring seperti ini begitu. Nah, terus muncul seperti itu analisis-analisis. Tapi bagi saya karena memang itu virus ada juga ya sejak zaman Rasulullah pada saat terjadi wabah, maka kita jangan pergi dari daerah kita itu kalau sudah di tempat itu gitu. Ya kalau bahasa kita sekarang PSBB itu bagian dari rasa iman dan takwa kita, menjaga diri. Oke ya. Nah, jadi menyikapinya dengan rasa iman dan takwa, tenang saja. Saya sendiri merasa enjoy kok. Walaupun saya tidak jadi pulang kampung, salah satunya, walaupun saya tidak jadi menghadiri acara-acara lainnya, pengajian-pengajian, saya enjoy kok. Ya, nikmatin, syukuri apa yang ada, kan gitu ya. Hidup ini adalah anugerah, nggak bisa nyanyi saya. Ya itu ya, bahagia, enjoy di era pandemik seperti ini, jangan terlalu stres gitu. Karena kalau sudah stres, imun tuh jadi lemah sehingga mudah tertular penyakit. Salah satunya COVID-19 ini. Selesai kok. Saya punya mahasiswa di Universitas Islam At-Tahiriyah. Dia COVID positif. Saya tanya, apa penyebab Anda COVID? Awalnya gara-gara sakit gigi. Sakit gigi bisa jadi COVID gitu kan. Nah, akhirnya demam. Imunnya turun dong, ya kan? Kekuatan daya tahan tubuhnya lemah. Akhirnya rentan kena virus, masuklah itu virus ke tubuhnya. Dites swab, akhirnya positif. Lah, gara-gara sakit gigi, kemudian demam, karena imunnya lemah, mungkin dia terkontaminasi dengan teman yang sedang kena virus, atau kita tidak tahu OTG gitu, orang tanpa gejala, tiba-tiba dia lemah, kemudian kena virus. Di situ nularnya. Luar biasa virus itu. Dicek swab, kemudian rapid test, ternyata dinyatakan positif. Padahal usianya masih muda, 24-25, tapi tidak meninggal, alhamdulillah.
Tapi jangan kita persepsinya orang yang setiap kena corona pasti meninggal, jangan. Dan itu takdir Tuhan. Kita dengan berikhtiar, berobat, kemudian ya insya Allah sembuh gitu aja. Kalaupun ada yang meninggal, ya memang ada yang meninggal. Tapi yang biasanya meninggal itu orang yang rentan karena imunnya lemah, daya tahan tubuhnya lemah, terutama lansia-lansia, orang tua. Ya anak muda ada juga yang meninggal gara-gara COVID gitu loh. Yang kita anggap bahwa tubuhnya kuat karena apa? Tentaranya tidak bisa melawan penyakit tersebut gitu loh. Nah, virus tersebut menyerang tubuhnya, akhirnya tentara-tentaranya itu dikalahkan oleh virus COVID-19. Akhirnya udah lemah, wassalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kita berharap kalaupun kena COVID, ya seandainya sudah takdir ya, kita udah berikhtiar jaga protokol kesehatan, kembali kepada iman kita, update iman kita, bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya kecuali kematian. Dalam Islam kan kita memberikan motivasi pada diri kita seperti itu, bahwa seluruh penyakit yang ada pada tubuh kita itu bisa disembuhkan kecuali kematian. Kematian udah mati ngapain disembuhkan, nggak bisa kembali hidup. Jelas ya. Makanya kalau kita orang beriman, ya kita mengimani Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Jangan dikit-dikit sakit ke dokter, kecuali memang darurat. Itu kalau saya menanam prinsip seperti itu. Ya, akhirnya apa? Ada orang yang sakit, nggak perlu obat sebenarnya, karena paradigmanya orang sakit selalu diberi obat, seolah-olah obat itu satu-satunya penyembuh. Itu yang terjadi ya. Nah, dokter sebenarnya tahu Anda nggak perlu obat. Diberikan motivasi saja, insya Allah sembuh demamnya. Ada yang begitu, tapi karena dokter juga mungkin ya ada bisnis di balik itu, ingin menjual obatnya supaya laku, ya udah dijual itu obat. Akhirnya dibeli itu obat. Siapa yang untung? Kan begitu, kemungkinan seperti itu analisisnya. Nah, sehingga yang bersangkutan karena sudah paradigmanya mengarah bahwa kalau saya minum obat akan sembuh, itu sugesti kita, padahal nggak perlu obat seperti itu. Kalau memang sakitnya ringan ya, tidak darurat yang lain. Nah, akhirnya sembuh karena kita udah mengarah kepada sugesti. Sederhana, Quran itu sebagai syifa. Kita yakini, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa. Apa makna syifa di situ? Sebagai obat. Ya, bagi siapa? Lil mukminin, bagi orang yang beriman. Bagi yang nggak beriman, dia nggak bisa mengatakan obat Al-Quran itu sebagai syifa atau sebagai obat. Ya karena dia tidak percaya, dia ngapain dijadikan Quran itu sebagai syifa. Nah, berkaitan dengan syifa itu, kaitan tentang obat, kaitan tentang keimanan kita. Ada nggak hubungannya? Ada. Karena kita sudah menanamkan rasa keyakinan bahwa Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, maka keimanan kita menguat. Imun kita menguat, maka tidak perlu obat sebatas yang wajar maksudnya ya. Akhirnya kita sembuh. Yakin gitu loh. Nah, tapi Anda jangan salah persepsi, oh Pak Suprima mengajarkan kalau sakit jangan ke dokter, tapi doa aja. Bukan begitu, itu salah pengertian ya. Anda tetap ikhtiar. Mungkin itu dalam konotasi apabila kita sakit yang ringan yang mungkin tidak perlu ke dokter. Begitu ya. Tapi kita yakin nih, insya Allah dalam kondisi seperti ini saya cukup yakini Quran itu sebagai obat. Mungkin kita minum air putih, kita bacain surat Fatihah, kita yakin Bismillah dengan berkahnya baca ayat itu, insya Allah akan sembuh. Itu, ya, insya Allah jadi obat. Nah disitulah keyakinan kita. Tapi jangan jadi dukun. Bukan begitu ya. Artinya ini kaitan dengan iman kita. Ketika kita mengimani Quran. Tapi kalau Anda memang mau ke dokter, yaitu secara empiris ya, secara medis memang lainnya orang sakit ya ke dokter, ke ahlinya. Siapa yang bisa mengobati fisik yang sakit itu ya dokter ya. Tapi kalau secara spiritual, keyakinan kita terhadap Tuhan, karena satu-satunya yang mampu menyembuhkan segala penyakit kita adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam Islam memahami Tuhan kita Allah, Allah yang menyembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali Allah yang menyembuhkan. Nah itu. Maka Allah angkat toh. Kita meminta analoginya begini. Ya Allah, karena ini penyakit ada pada diri kita. Kita ngomong kepada Tuhan dengan doa kita setelah sholat 5 waktu. Sembuhkan ya Allah penyakit yang ada dalam tubuh.
Tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Engkau. Adapun dokter itu sudah media saja. Kan begitu. Ya Allah, saya yakin tidak perlu ke dokter ini. Saya akan sembuh. Tapi kalau yang benar-benar saya perlu ke dokter, dan saya darurat harus ke dokter, ya saya ke dokter. Artinya apa? Allah menitipkan kesembuhan itu melalui tangan para jasa dokter. Kan gitu. Itu supaya logika berpikir kita juga nyambung. Nah, artinya apa? Antara empiris, ya, antara materialis dengan spiritualis harus saling menyatu, gitu ya. Nah, maka dari itu adalah keimanan kita yang bisa membaca seperti itu. Yakin ya? Ya kita nggak sombong juga. Tetap butuh pertolongan manusia. Dalam arti pertolongan itu pada akhirnya hanya pertolongan Allah, gitu ya. Terus sebagai muamalah kita sakit ya dokter, itu muamalah interaksi kita. Ya, kalau kita benar-benar nggak butuh dokter, ya sudah cukup dengan berdoa, insya Allah akan Allah sembuh. Kalau benarnya harus ke dokter, ya kita ke dokter. Gitu. Oke, silakan yang lain. Baik Pak, makasih Pak. Ya, makasih Mas Bagas. Kurang lebih itu ya, happy saja. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Gitu ya. Suara fals banget. Ya, lanjut. Bahagia aja deh, enjoy aja deh. Walaupun ada masalah, berusaha aja pikiran kita untuk bahagia. Walaupun ada tetangga kita, saudara kita yang kena COVID, ya berusaha mengupdate iman kita, imun jadi iman yang kuat, gitu ya. Oke, gitu. Ya, tetap ikhtiar untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, iman dan takwa itu ada kaitannya seperti itu. Oke ya. Lanjut, yang lain. Mau nanya Pak. Oke, Mas Hilmi. Tapi di luar topik Pak, boleh nggak? Boleh. Mudah-mudahan bisa terjawab. Di Al-Imran 105 kalau nggak salah ya. Yang ayatnya bacakan. Yang ini apa? Dan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Nah, saya pengen tanya Pak, kan di zaman Rasulullah kan Islam tuh cuma satu ya, Islam doang. Nah, zaman sekarang kan Islam banyak tuh, Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Persis, Islam. Kita merasa benar kan mazhabnya. Nah, yang saya katakan tuh kenapa bisa pecah belah kayak gini Pak? Oke. Terus apa pecah belah seperti itu Pak? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, ada Persis dan sebagainya. Begitu ya. Jadi mereka membentuk suatu organisasi yang organisasi keagamaan, intinya seperti itu. Nah, bagaimana ini prediksi juga bahwa di dalam hadis Rasul umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Maksud dari 73 golongan itu ya 72 dianggap yang tidak benar, sesat dan menyesatkan, dan satunya yang benar yaitu yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan diterjemahi atau dipahami secara tekstual, tapi memahami secara kontekstual. Bukan jumlahnya 72 atau 73, ya, tetapi pahami bahwa umat Islam ini akan terpecah-pecah paham terhadap Islam itu sendiri. Maka ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Ya, contoh Muhammadiyah sholat subuh pada rakaat kedua pada saat tidak pakai kunut, sedangkan NU menggunakan kunut. Itu cara pandang atau cara beragama mereka. Nah, mereka yang di Muhammadiyah umumnya tidak menggunakan zikir secara jahar setelah sholat berjamaah, imamnya terutama ya. Nah, begitu NU bahkan tuh dijaharkan ketika zikir. Nah, ini perbedaan-perbedaan dalam amaliyah ibadah. Namun, selama itu tidak bertentangan dengan yang substansi, ya, yang usul itu diperbolehkan. Itu kan baru perbedaan di furu'iyah, cabang. Tidak masalah. Yang masalah itu adalah sholat subuh yang 2 rakaat, Anda jadikan 3 rakaat. Itu masalah. Contoh sederhana seperti itu. Ada yang sholat subuh 2 rakaat, Anda jadikan 1 rakaat. Anda sholat subuhnya yang tadinya tidak ada dalil atau dasar untuk mengkosor atau menjamak, Anda kosor itu, Anda jamak sholat subuh. Ya nggak boleh. Nah, jadi harus pakai ilmu agama juga. Gitu ya. Jadi adapun perbedaan-perbedaan paham, adapun bentuk organisasi Muhammadiyah, NU dan seterusnya, itu adalah cara pandang mereka.
Mereka ingin membuat, tapi kita lihat juga sejarahnya, visi dan misinya pasti ada sendiri, ya seperti itu. Jadi bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut? Ya, ketika Anda menghadapi orang yang paham Islam LDII beda lagi, gitu ya. Nah, kemudian nanti yang persis nanti beda lagi, maka perlu kehati-hatian. Arti kehati-hatian itu ya kita memahami Quran dan hadis sebagai pedoman kita. Kalau tidak ada dalam Quran dan hadis ya dengan ijtihad para ulama, itu yang disebut ijma, qiyas dan sebagainya. Oke ya. Jadi perbedaan itu sudah menjadi fitrah, ya. Kalau kita mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti Anda yang dari NU juga mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti yang terbaik yang dari kalangan Muhammadiyah mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, nanti Ahlussunnah wal Jamaah juga. Jadi yang terbaik adalah kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. 5 waktu, sholat 5 waktu. Zakat, zakat. Haji, haji. Puasa, puasa. Ya, Ramadan pada saat bulan Ramadan. Nah, itulah Islam. Ya, Islam itu damai dan membawa kedamaian. Bukan saling menyalahi, bukan saling persempit, gitu ya. Tapi saling menerima dan saling toleran, saling menghargai perbedaan pendapat. Sekian. Oke ya, kita tutup. Tutup dengan pre-test, post-test. Ya. Kita cek. Silakan pastikan koneksinya bagus. Bentar, nak. Kita pastikan koneksinya bagus ya. Oke, saya cek. Oke, saya pastikan. Ya, silakan Anda masuk ke joinmyquiz.com 667316. Silakan. Ya, lanjut. Iya, sudah masuk. Safira, Muhammad Raul, Mandio, Nabil. Oke, yang lain. Iya, lanjut terus. Silakan yang lain yang belum bergabung. Oke, Muhammad Syahrul, oke, Syifa. Oke. Ya, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bagi yang belum bergabung segera bergabung. Mulai. Siap. Iya, go. Kita lihat siapa yang berjuara. Muhammad Devaldi menduduki posisi pertama, Iwan menduduki posisi kedua. Coba cepat dia dapat. Oke, Henry. Muhammad Devaldi pertama, posisi pertama. Oke, iya. Oke, Rivaldi. Oke. Oke, lanjut.
Yang lain. Iya, habis sana. Oke, sabaran. Iya. Oke, kita sudahi. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Risa Farah juara 1, Abidina juara 2, dan Triani 3. Alhamdulillah ini hasil dari perkuliahan. Iya. Alhamdulillah. Kita cek dulu siapa yang benar semua. Kita main Shopee tadi. Oh, saya mau tutup. Iya. Oke, disinilah feedback Anda bahwa Anda umumnya sudah menjawab benar, kecuali dari nomor 20 ada salah satu, kemudian yang lain sebagainya. Oke, alhamdulillah intinya sudah lebih baik daripada sebelumnya, maka dari itu ini saya screenshot hasil dari jawaban-jawaban Anda. Ya, terima kasih, saya stop share. Saya minta kameranya semua hidup, kita akan foto bersama salam bela negara sebagai bukti kuliah kita. Dan saya ingatkan, silakan Anda memastikan sudah mengisi presensi kalian, ya, kehadiran mahasiswa di e-learning yang sudah disiapkan, sudah diupload, ya. Setelah perkuliahan ini Anda isi presensi. Oke, salam bela negara semua. 1, 2, 3. Ayo, mulai. Iya. Lagi, salam bela negara, senyum. Iya. Oke, terima kasih. Insya Allah untuk minggu ke-6, teman-teman semuanya sudah mulai tugas kelompok, yaitu berdiskusi, membuat makalah untuk siapa-siapa saja yang akan membahas. Misalnya kelompok 1 akan membahas di pertemuan ke-6 tentang tema sumber hukum Islam, maka dia akan mempresentasikan pada saat perkuliahan seperti ini, menyampaikan materi secara singkat, kemudian kita bahas secara detail isi dari materi tersebut. Jelas ya? Jadi nanti insya Allah akan saya bagikan di grup siapa saja yang dapat menjadi kelompok 1 dan kelompok 2 di pertemuan berapa. Oke, cukup sekian kawan-kawan semua. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Stabil mic di mulut. Ya, oke ya. Terima kasih semuanya. Silakan sholat zuhur sudah masuk waktu. Pak, terima kasih juga. Kita tutup ya. Sudah.